Swastiastu. Senang sekali kita masih berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Masih dengan Ibu Nilo Putumurtika DP SPD, Guru SDN 2 Mendoyo Dautukan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Bali. Kali ini kita masih belajar tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 2. Adapun pemetaan kompetensi dasar dapat dilihat pada gambar berikut. Kompetensi dasar matematika, kompetensi dasar SBDP, kompetensi dasar PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati berbagai bentuk bangun datar, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menuliskan konsep segi banyak dalam bentuk diagram Freyer, contoh, bukan contoh, ciri-ciri, dan definisi dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungong jempa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Setelah melihat contoh, siswa mempraktikkan dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa, posisi tubuh berdiri, diiringi hitungan dari guru dengan benar. Setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasi keberagaman Indonesia. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, apa itu bangun segi banyak? Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat sarang lebah? Coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Bagus sekali bukan? Nah, Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang mendapatkan manfaatnya. Nah, bentuk dan pola dari sarang lebah ini disebut dengan heksagon atau segi 6. Nah, ayo kita perhatikan. Coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling anak-anak. Hampir semua benda-benda tersebut bentuknya menyerupai segi banyak atau bangun datar. Nah, apa itu bangun segi banyak? Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Garis-garis yang berhubungan pada segi banyak itu membentuk sisi. Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus disebut segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Segi banyak yang paling sedikit sisinya adalah bangun datar segitiga. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Contoh, 3 sisi disebut segitiga, 4 sisi disebut segi 4, dan sebagainya. Nah, apa saja ciri-ciri segi banyak? Segi banyak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan, yang pertama adalah sisi-sisinya sama panjang, kedua, sudut-sudutnya sama besar, 3, bentuknya cembung atau melengkung keluar. Sedangkan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan, yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar, bentuknya bisa cembung, bisa cekung. Contoh segi banyak beraturan antara lain ada bangun datar segi 4 atau persegi, segitiga sama sisi, segi 5 atau pentagon, dan segi 6 atau heksagon. Contoh segi banyak tidak beraturan antara lain ada bangun datar persegi panjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan jajar genjang. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar yang bukan merupakan segi banyak.
anak-anak, beberapa bangun datar tersebut dapat disusun hingga menjadi sebuah bentuk yang baru yang disebut dengan tangram. Contoh pada gambar ini adalah sebuah tangram yang terdiri dari 7 buah bangun datar. Anak-anak bisa diperhatikan bahwa bangun datar tersebut disusun dari berbagai macam bangun datar. Nah, beberapa bangun datar tersebut juga dapat disusun hingga menjadi sebuah bentuk yang baru yang disebut dengan tangram, seperti contoh pada gambar yang ada di layar anak-anak. Tangram yang pertama menyerupai seorang penari, tangram yang kedua menyerupai sebuah rumah adat, dan tangram yang ketiga juga menyerupai seorang penari. Nah, tarian dan rumah adat merupakan bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Seni tari merupakan salah satu kesenian yang ada di Indonesia dan sudah ada sejak zaman dahulu. Ada banyak jenis tari di Indonesia yang berasal dari setiap daerah yang khas dan memiliki makna tersendiri. Salah satunya tari Bungung Jompa yang berasal dari Aceh. Kata Bungung Jompa sendiri dalam bahasa Aceh memiliki arti bunga cempaka yang menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Aceh dan dijadikan pelengkap sarana upacara. Nah, anak-anak, nanti kita akan mempelajari gerakan-gerakan tari Bungung Jompa yang berasal dari Aceh ini. Nah, gerakan tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, gerakan pada gambar ini yang pertama adalah kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Gerakan berikutnya adalah menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Lalu bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan berikutnya adalah menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan menghadap ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan berikutnya adalah kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Gerakan yang terakhir adalah kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian, kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Nah, anak-anak, nanti dapat anak-anak praktekkan gerakan-gerakan tersebut dengan bekerja sama dengan orang tua atau dengan teman-teman. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari mengenai kerjasama dalam keberagaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Berikut contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, kerjasama dalam keberagaman yang kedua adalah festival budaya. Festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya.
Misalnya, festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, Jawa, dan Bali. Contohnya, Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali menampilkan berbagai macam bentuk tarian dan juga seni tari drama yang menjadi budaya dari masyarakat Bali. Yang ketiga, kerjasama dalam keberagaman. Yang ketiga adalah festival makanan tradisional. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contoh festival makanan tradisional yang ada di Indonesia adalah Festival Kampung Dulu. Festival ini menyajikan makanan tradisional Jakarta dan juga makanan khas Nusantara lainnya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Yang pertama, gambarlah 5 buah bangun datar yang termasuk segi banyak. Kedua, gambarlah 5 buah bangun datar yang bukan termasuk segi banyak. Ketiga, dengan bimbingan orang tua, buatlah sebuah tangraf dengan bentuk yang anak-anak sukai. Lalu, tempelkan pada buku tulis Anda. 4. Praktikkanlah gerakan dasar tari bagian 1 yang sudah kita pelajari. Lalu, dokumentasikan dalam sebuah video dan kirimkan ke WA grup kelas 4. 5. Tuliskan sebuah paragraf yang menceritakan bentuk kerjasama yang pernah anak-anak lakukan dengan teman-teman. Baik anak-anak, sekian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, selalu jaga kesehatan dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Akhir kata Ibu ucapkan salam bahagia. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.